Shalom anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali belajar. Peliharalah kami dalam kasih-Mu agar kami tetap semangat dalam belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran kelima. Anak-anak buka buku bosnya halaman 101. Mari kita baca bersama-sama. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Coba perhatikan gambar ya. Ada yang bermain bola, bermain tapak gunung, bermain egrang, dan sebagainya. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Ya, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja ya pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Berarti tumbuhan menjadi segar ya. Kemudian cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Berarti cuaca panas membuat pakaian basah menjadi cepat kering. Cuaca berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Berarti saat cuaca hujan, kita memakai pakaian tebal. Saat cuaca panas, kita memakai pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, kita simak percakapan di bawah ini. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Ya, halaman berikutnya, halaman 103. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kamu dapat mengisinya ya. Cuaca panas, tadi menjemur pakaian, kemudian menjemur hasil panen, lalu menjemur kerupuk, bisa ya. Kemudian cuaca hujan atau saat cuaca dingin, tumbuhan menjadi segar, petani menanam padi, bisa ya. Kemudian udara terasa sejuk. Itu sebagai informasi yang dapat kita peroleh. Halaman 104. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Anak-anak pasti pernah tahu ya. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Ya, dalam hal tersebut mereka saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama membantu teman yang karet gelangnya putus saat bermain. Ya, untuk memperoleh kerjasama tersebut dibutuhkan hati yang mau berbagi ya, mau bersama-sama memperbaiki untuk kepentingan bersama. Halaman berikutnya, coba anak-anak perhatikan kembali. Halaman 106, hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah.
Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang pecahan ya. Pecahan pembilang sama, berpenyebut sama, kemarin sudah kita pelajari. Mari kita ulangi sebagai berikut. Perhatikan gambar. Satu bagian sama dengan 1/1 ya, atau 2/2 atau 4/4. Ya, kemudian satu bagian dibagi 2. Ya, dibagi 2 disebut dengan 1/2 ya. Jadi satu bagiannya disebut 1/2. Kemudian yang berikutnya, satu bagian dibagi 4, satu bagiannya disebut 1/4. Lalu satu bagian dibagi 8, satu bagiannya disebut 1/8. Berikutnya, coba perhatikan gambar pecahan yang memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ingat ya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ya, coba perhatikan. Yang gambar pertama, berilah tanda lebih dari atau kurang dari ya pada tempat yang tersedia. Kamu dapat mengerjakan di dalam buku latihan. 1/2 banding 2/2. Mana yang sama? Yo. Ya, sebagai contoh ya, kamu dapat melihat gambarnya. Tandanya dapat kamu berikan lebih dari atau kurang dari. Demikian juga 1/4 banding 2/4. Mana gambar yang paling besar ke situ ya, diperhatikan. Tanda lebih dari atau kurang dari. Kemudian 1/8 dibanding dengan 3/8. Mana gambar yang lebih besar? Kamu dapat memperhatikannya dari gambar ya. Berikutnya, halaman berikutnya, 2/8 dibanding 4/8. Ya, kamu dapat mengerjakannya juga ya. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Ya, dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Perhatikan 1/4. Angka 1 disebut sebagai pembilang. Angka 4 disebut sebagai penyebut. Ya, kita perhatikan 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 adalah berpenyebut yang sama ya. 1/4 kurang dari 2/4, kurang dari 3/4, 3/4 kurang dari 4/4. Yang paling besar adalah 4/4, yang paling kecil adalah 1/4 ya. Jika angka penyebutnya sama, pembilangnya makin besar, nilai pecahan tersebut makin besar. Nah, sebagai kesimpulannya, anak-anak dapat mencatat di buku catatannya ya. Untuk itu, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti apa yang diberikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.